Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi baitihi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ay yakuna minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan saudara para jamaah Jumat rahimakumullah. Seiring dengan informasi yang disampaikan oleh MC tadi, yaitu fungsi masjid, kita tambah ujungnya dalam ajaran Islam. Apa sebenarnya guna masjid itu? Bapak dan saudara, kata masjid itu berakar dari kata sajadah. Bisa yasjudu atau syahid atau ashadu, persaksian. Kata-kata masjid itu masuk dhamir mim menjadi tempat sujud. Bangunan yang ada di dunia, yang ada diabadikan dalam Al-Quran, itu hanya masjid. Dicontohkan seperti di surah Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dicontohkan lagi di dalam surah innama ya'muru masajidallah. Dijelaskan lagi makana minal musyrikin ay ya'muru masajid. Apakah mungkin orang-orang kafir yang akan memakmurkan masjid Allah? Tak mungkin, sedangkan dia kafir. Kafir itu maksudnya di luar dari Islam. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudara, bangunan di dunia yang diabadikan oleh Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu cuman masjid, bukan rumah, bukan istana. Bagaimanapun megahnya istana presiden, bagaimanapun cantiknya rumah kita, mewahnya rumah kita, tapi tidak diabadikan oleh Al-Quran. Bagaimanapun buruknya satu masjid, diabadikan oleh Al-Quran. Makanya Imam Al-Ghazali berpendapat, apa itu yang namanya masjid? Masjid itu tempat sujud, tempat orang bersujud, itu masjid. Imam Syafi'i mengatakan termasuk diantaranya musola. Cuman ulama di Indonesia membagi. Kalau musola adalah tempat ibadah yang tidak dilakukan sholat Jumat. Nah, itu menurut ulama-ulama. Kalau menurut Al-Quran, masjid itu satu tempat orang sujud.
Bolehkah kita mengatakan tempat sujud di pinggir kali itu masjid? Sepanjang ada lokalisasi untuk menentukan itu tempat sujud, boleh. Itu menurut pendapat Said Hawa. Boleh kita katakan tempat orang yang sholat di pinggir kali itu masjid. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan adalah masjid itu suatu bangunan yang didirikan dan disepakati oleh para jamaah itu adalah tempat sujud, maka dikatakan masjid. Yang kedua, apa fungsi masjid dalam Islam? Nah, fungsi masjid dalam Islam, Bapak dan Saudara, bukan hanya untuk tempat sujud. Dikatakan dalam sebuah hadis, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada pahala orang yang sholat dekat dengan masjid kecuali berjamaah di masjid. Nah, Bapak dan Saudara, yang dikatakan tetangga masjid ini ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 40 pintu dari masjid itu jamaah masjid. Ada yang mengatakan suara azan terdengar dari atas menara sampai ke rumahnya tetangga masjid. Ada yang mengatakan kalau kita misalnya sholat di masjid kemudian terdengar berjamaah ke rumah kita, wajib ke masjid. Wajib, bukan sunnat. Nah, itulah tentang masjid. Jadi sampai Nabi mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid, Bukhari Muslim. Tidak berpahala orang yang sholat kecuali dia sholatnya di masjid kalau dia dekat dengan masjid. Nah, Bapak dan Saudara, 60 tahun umurnya, ibadah sholat 60 tahun kali 5 kali, tapi tidak pernah sholat di masjid. Kata Nabi, itu ibadah tidak berpahala. Yang menentukan pahala itu kan Allah. Kalau Allah mengatakan tidak berpahala, ya tidak berpahala. Itulah masjid. Nah, yang kedua, Bapak dan Saudara, masjid adalah suatu bangunan untuk ibadah dalam Islam yang konotasinya adalah pahalanya di dalam berbeda-beda. Sop pertama pahala terbesar, sop kedua semakin besar, sop ketiga paling besar. Nah, Bapak dan Saudara, maka sop di dalam masjid menentukan nilai ibadahnya. Maka saudara kalau masuk masjid, cari sop pertama, jangan cari yang terakhir. Kita kadang-kadang terbalik. Kalau masuk masjid mencari sop paling belakang agar supaya pulang duluan. Kata Nabi, orang yang bermukim di masjid akan dipayungi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Tidak ada tempat di dunia ini sesuci masjid. Maka jangan khianati masjid. Kadang-kadang ada masyarakat yang mengkhianati pembangunan masjid, pengurus masjid, yang dia tahu infak masjid kemana, padahal dia tidak pernah membayar infak. Dia tidak pernah menyumbang, hanya yang dikritiknya ketua masjid tentang infak masjid. Yang ketiga, Bapak dan Saudara, kepada pengurus-pengurus masjid saya menghimbau agar supaya infak masjid itu tidak ditahan ataupun dipertahankan. Seperti ada masjid infak menjamaah mencapai ratusan juta rupiah, ternyata didepositokan oleh pengurusnya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena menahan orang yang berinfak itu tentang nilai ibadahnya. Kita akan berdosa. Manfaatkanlah seluruh dana dari infak jamaah untuk kemaslahatan suatu masjid. Selanjutnya, pengurus masjid itu bukan pemilik masjid, tapi mewakili beberapa jamaah agar supaya terjadi manajemen yang sempurna dalam masjid, seperti keuangan,
seperti karyawan dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihatlah fungsi masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir semua kegiatan itu di masjid. Belajar agama di masjid, belajar Al-Quran dari masjid, belajar budaya di masjid. Bapak dan saudara, bagaimana kemaslahatan itu terjadi sehingga Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqamas shalah. Innama harfut taukid, yang dikatakan kepada Allah bukan dengan ucapan saja. Kadang-kadang orang menilai beriman kepada Allah cukup dengan syahadat saja. Kata Allah dalam Quran, lihat, akankah dia memakmurkan masjid? Akankah dia membantu masjid? Inilah masjid yang ada di tengah-tengah umat Islam. Hampir saat ini kita jadikan masjid-masjid Allah ini sebagai sarana untuk beribadah saja, sebagai sarana untuk sholat saja. Tidak salah, tapi fungsi masjid itu hampir semua lini kehidupan yang ada dalam Islam itu adalah di tengah-tengah masjid. Kalau kita lihat Rasul mengatur strategi perang dalam masjid, bukan di restoran, mengatasi fakir miskin dari masjid, bukan di mall. Saat ini terbalik di Indonesia, orang berkuar-kuar tentang fakir miskin, tentang kemiskinan, tapi perutnya kenyang. Dia berdiskusi di hotel, coba berdiskusi di masjid. Nah, Bapak dan Saudara, akan kelihatan fungsi masjid itu. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, makanya Al-Ghazali mengatakan dana yang paling sempurna itu adalah dana orang yang berinfak untuk masjid. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Bapak dan Saudara, khatib menghimbau kepada kita semua, termasuk saya, fungsikanlah hartamu itu di jalan Allah untuk membangun rumah ibadah Allah, untuk memuliakan agama Allah. Sebab rezekimu dari Allah. Buktikan rezeki itu milik Allah. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya, jalankan rezekimu itu sesuai dengan ajaran agama Allah. Membantu pondok pesantren, membantu masjid, membantu tilawatil Quran, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak dan Saudara berjamaah, kadang-kadang ini yang terabaikan oleh umat manusia. Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur tentang rezeki, bersyukur tentang nikmat, bersyukur tentang kesehatan, la azidannakum, akan kami tambah rezeki itu, nikmat itu kepadamu. Allah berjanji. Wala in kafartum, kamu ingkari, inna azabi lasyadid, ingat nanti kamu akan saya azab, kata Allah. Nah, Bapak dan Saudara berjamaah, itulah fungsi masjid dalam Islam. Jadi masjid ini adalah rumah ibadah yang tergantung kepada pribadi-pribadi kita masing-masing sebagai muslim. Membuktikan kita muslim ada rasa cinta dengan masjid. Terkadang ironi seorang umat muslim masuk masjid hanya mayatnya saja ketika mau disolat jenazahkan. Ironi dan sangat sungguh menyedihkan. Banyak umat Islam yang tidak pernah masuk ke masjid. Kalau dia orang beriman, nantikan dia di masjid, insya Allah pasti ketemu. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, masjid itu bukan hanya sarana bangunan indah, tapi dia merupakan kadar ukuran keimanan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun masuk masjid buka sandal, tidak boleh pakai sandal. Mau pejabat kah engkau, mau rakyat biasa kah engkau, mau fakir miskin melata kah engkau, semua
Siapa yang masuk masjid, buka sendal. Siapa yang lebih dulu, duduk di depan. Tidak ada larangan. Tidak ada keistimewaan bagi pejabat kalau pejabat tempatnya disiapkan. Harus saf nomor 1, datang paling belakang. Masjid adalah bukti demokrasi kehidupan dalam Islam. Di dalam masjid ini kita disamakan oleh Allah. Tidak tahu siapa yang kaya, siapa yang miskin. Kita di sini disamakan oleh Allah. Siapa yang kadar ulama, siapa yang kadar rakyat biasa. Siapa yang paling datang awal, maka cari tempat paling depan. Jangan sampai melangkahi pundak-pundak jamaah yang lain. Sebab itu terlarang dalam agama. Maka Bapak dan Saudara, amalkanlah selalu, latihlah dirimu selalu, bikinlah riyadhah di dalam hatimu untuk mencintai masjid. Kerahkan semua harta kemampuanmu untuk selalu cinta kepada masjid. Di masjid ini sumber ibadah yang paling istimewa. Apapun bentuk ibadahnya, masjid merupakan sarana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang dijamin oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya terkecuali orang-orang yang selalu cinta dengan masjid. Nanti di padang mahsyar, salah satu jaminan Allah kepada orang-orang yang cinta kepada masjid, dipayungi oleh Allah di saat matahari sudah di atas kepala manusia. Manusia tidak ada tempat berlindung. Tapi yang dilindungi oleh Allah adalah orang-orang yang cinta kepada masjid. Dijamin oleh Allah melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Saudara perjamaah, beruntunglah bagi orang-orang yang ikhlas hatinya berinfak untuk pembangunan masjid, untuk kemuliaan masjid ini. Karena kemuliaan masjid ini adalah kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Hinanya masjid ini berarti menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syahadatan nabiyil karim. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana minal musyrikin ay ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqama shalah. Ila akhir ayat. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat kulluhum bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wal azim yazkurkum waskuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.